Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 PSTIC akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Dengan saya sendiri, Renata Amelia Manggala Putri sebagai moderator, dan rekan saya, Saya Brilian Wahidayat. Saya Echandra Gustiar. Saya Grace Yolanda Turnip. Saya Milan Wibowo. Oke, bisa next slide. Nah, untuk presentasi kali ini kami akan membahas yang pertama mengenai konsep dan urgensi wawasan Nusantara, lalu alasan mengapa diperlukan wawasan Nusantara. Selanjutnya ada sumber historis, sosiologis, dan politik tentang wawasan Nusantara. Yang keempat ada dinamika dan tantangan wawasan Nusantara, dan yang terakhir ada esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Okay, next. Nah, untuk konsep dan urgensi wawasan Nusantara akan dijelaskan oleh Grace. Kepada Grace, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Next slide. Pengertian wawasan Nusantara menurut para ahli. Yang pertama yaitu Hasnan Habib. Wawasan Nusantara kebulatan wilayah nasional termasuk satu kesatuan bangsa, satu tujuan dan tekad perjuangan dan satu kesatuan hukum, satu kesatuan sosial budaya, satu kesatuan ekonomi, dan satu kesatuan hankam. Kemudian, menurut tokoh Wan Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Kemudian yang ketiga, Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1998, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian yang keempat, Lembaga Ketahanan Nasional tahun 1999. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Next slide. Pengertian wawasan Nusantara secara etimologis. Nusantara secara historis bermula dari bunyi Sumpah Palapa dari Patih Gajah Mada yang diucapkan dalam upacara pengangkatannya sebagai Mahapati di Kerajaan Majapahit tahun 1336 Masehi, tertulis di dalam Kitab Pararaton. Secara etimologi, kata wawasan Nusantara berasal dari dua kata, wawasan dan Nusantara. Wawasan dari kata wawas atau bahasa Jawa yang artinya pandangan, sementara kata Nusantara merupakan gabungan kata Nusa yang artinya pulau dan antara. Kata Nusa dapat memiliki dua arti, yaitu kepulauan dan bangsa. Kemudian kata antara mempunyai makna antar atau antara, relasi, seberang, atau laut. Penggabungan kata Nusa dan antara menjadi kata Nusantara dapat diartikan sebagai kepulauan yang tidak antara laut atau bangsa-bangsa yang dihubungkan oleh laut. Next slide. Kemudian, pengertian wawasan Nusantara secara terminologis. Pengertian terminologis umumnya adalah pengertian istilah menurut para ahli atau tokoh dan lembaga yang mengkaji konsep tersebut. Berdasar pengertian terminologis, wawasan Nusantara merupakan pandangan bangsa Indonesia terhadap lingkungan tempat berada termasuk diri bangsa Indonesia itu sendiri.
untuk membangun semangat kebangsaan dan cinta tanah air, meskipun tampak bahwa wilayah Indonesia itu terdiri dari banyak pulau dengan lautan yang luas, kita memandang wilayah Indonesia itu tetap merupakan satu kesatuan sebagai satu wilayah. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara menurut GBHN 1998. Next slide. Baik, demikian presentasi saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Grace atas penjelasannya. Selanjutnya, alasan mengapa diperlukan wawasan Nusantara yang akan dijelaskan oleh Echa. Pada Echa dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alasan mengapa diperlukan wawasan Nusantara. Jadi terdapat dua alasan Nusantara wawasan Nusantara sangat diperlukan. Yang pertama berdasarkan arah pandang kedalaman di mana wawasan Nusantara bertujuan untuk menjamin bersatunya segenap aspek kehidupan nasional. Hal ini dilakukan dengan selalu mencegah munculnya faktor penyebab disintegrasi bangsa. Dan alasan yang kedua yaitu dilihat berdasarkan arah pandang keluar, di mana tujuan wawasan Nusantara ialah untuk menjamin kehidupan bangsa di tengah perubahan zaman yang cepat dengan tetap menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Bangsa Indonesia diharapkan mampu menjaga aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Lalu tujuannya supaya masyarakat dapat mengetahui jati diri bangsa Indonesia. Selain itu juga agar dapat senantiasa menjaga keutuhan NKRI dengan memegang teguh nilai-nilai Pancasila. Dalam hal ini, wawasan Nusantara yaitu cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, di mana mencakup wilayah darat, laut, dan udara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Apabila Indonesia tidak memiliki wawasan nasional, maka bangsa Indonesia akan kehilangan cara pandang terhadap wilayah sendiri. Dan jika hal tersebut terjadi, akan terjadi kekacauan dalam pemerintahan negara Indonesia akibat ketidakjelasan cara pandang bangsa tersebut terhadap wilayah sendiri, mengakibatkan adanya pertentangan kepentingan karena tidak adanya konsep untuk mempertahankan wawasan nasional dengan jelas. Baik, untuk materi selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Echa atas penjelasannya. Selanjutnya ada sumber historis, sosiologis, dan politik tentang wawasan Nusantara yang akan dijelaskan oleh Milano. Pada Milano dipersilakan. Terima kasih moderator. Sekarang kita akan membahas tentang sumber historis, sosiologis, dan politik tentang wawasan Nusantara. Next. Dari sumber historis tentang wawasan Nusantara, apabila melihat dari latar belakang historis, dapat dikatakan muncullah konsep wawasan Nusantara bermula dari dikeluarkannya deklarasi Juanda oleh Perdana Menteri Juanda Kartawijaya tentang lebar laut teritorial Indonesia. Setelah hal tersebut, konsep wawasan Nusantara juga diperkuat dengan adanya pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa NKRI merupakan negara kepulauan dengan ciri khas Nusantara yang memiliki batas dan haknya diatur dalam Undang-Undang. Konsep wawasan Nusantara ini juga diperkuat lagi dengan diperjuangkannya deklarasi Juanda pada forum internasional, yaitu pada konferensi PBB. Penentuan lebar laut lebar 3 mil laut dengan cara menarik garis pangkal berdasarkan garis air pasang surut atau
kontur pulau atau darat. Laut setelah garis 3 mil merupakan lautan bebas yang berarti kapal asing boleh dengan bebas melayari laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut. Laut dengan demikian menjadi pemisah pulau-pulau di Indonesia. Next. Yang selanjutnya terdapat sumber sosiologis. Berdasarkan pada kondisi sosial, budaya masyarakat Indonesia, wawasan Nusantara yang pada awalnya berpandangan akan kesatuan atau keutuhan wilayah diperluas lagi dengan sebagai pandangan akan persatuan bangsa. Wawasan Nusantara tidak hanya tentang wawasan kewilayahan, tetapi juga berkembang sebagai wawasan kebangsaan. Esensi wawasan Nusantara tidak hanya kesatuan atau keutuhan wilayah, tetapi juga persatuan bangsa. Next. Nah, untuk secara politis ada kepentingan nasional bagaimana agar wilayah yang utuh dan bangsa yang bersatu ini dapat dikembangkan lagi, dilestarikan dan juga dipertahankan secara terus-menerus. Kepentingan nasional merupakan turunan lanjut dari cita-cita nasional, tujuan nasional maupun visi nasional. Cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alien yang kedua adalah untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Tujuan nasional Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Visi nasional Indonesia menurut ketetapan MPR nomor 7 MPR 2001 tentang visi Indonesia masa depan adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara. Next. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Milano atas penjelasannya. Selanjutnya, dinamika dan tantangan wawasan Nusantara yang akan dijelaskan oleh Brilian. Kepada Brilian, dipersilakan. Terima kasih moderator. Kali ini saya akan menyampaikan tentang dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Next. Yang pertama yaitu luas wilayah Indonesia tentu memberikan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk mengelolanya. Hal ini dikarenakan luas wilayah memunculkan potensi ancaman dan sebaliknya memiliki potensi keunggulan dan kemanfaatan. Konsepsi wawasan Nusantara mengajak seluruh warga negara untuk memandang keluasan wilayah dan keragaman yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan, termasuk di dalamnya adalah kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam kehidupan bernegara. Yang pertama, potensi positif yang ada tentu saja perlu digali, diolah, didaya gunakan, dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sedangkan potensi negatifnya yaitu perlu diantisipasi, ditanggulangi, dan dijaga agar tidak merusak atau mengganggu kelangsungan hidup masyarakat. Next. Wawasan Nusantara telah menjadi landasan visional bagi bangsa Indonesia guna memperkokoh kesatuan wilayah dan kesatuan bangsa. Upaya memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa akan terus-menerus dilakukan. Hal ini karena visi tersebut dihadapkan pada dinamika kehidupan yang selalu berkembang dan tantangan yang berada sesuai dengan perubahan zaman. Dinamika yang berkembang itu misalnya jika pada masa lalu penguasaan wilayah dilakukan dengan pendudukan militer, maka sekarang ini lebih ditekankan pada upaya perlindungan dan pelestarian alam di wilayah tersebut. Tantangan yang berubah, misalnya adanya perubahan dari kejahatan konvensional menjadi kejahatan di dunia maya. Oke, next.
Baik, terima kasih Brilian atas penjelasannya. Selanjutnya mengenai esensi dan urgensi wawasan Nusantara akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke, next. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, wawasan Nusantara ini diperlukan untuk menyatukan keseluruhan bangsa, karena bangsa Indonesia merupakan bangsa dengan berbagai macam perbedaan yang dapat dengan mudah menyebabkan disintegrasi bangsa. Nah, wawasan Nusantara ini dibutuhkan untuk menghindari hal-hal tersebut. Nah, lalu di sini terdapat 10 keunikan wilayah Indonesia. Yang pertama, yaitu bercirikan negara kepulauan atau archipelago state dengan jumlah 17.508 pulau. Lalu yang kedua, dan luas wilayah Indonesia mencapai 5.192 juta kilometer persegi dengan perincian daratan seluas 2.027 juta kilometer persegi dan laut seluas 3.166 juta kilometer persegi. Negara kita terdiri dari 2/3 lautan atau perairan. Lalu yang ketiga, jarak utara-selatan 1.888 km dan jarak timur-barat mencapai 5.110 km. Lalu yang keempat, terletak di antara dua benua dan dua samudra atau posisi silang. Selanjutnya yang kelima, terletak pada garis khatulistiwa. Yang keenam, Indonesia berada pada iklim tropis dengan dua musim. Lalu yang ketujuh, menjadi pertemuan dua jalur pegunungan yaitu Mediterania dan Sirkumpasifik. Selanjutnya yang ke-8, Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 140 derajat bujur BT. Selanjutnya yang ke-9, wilayah yang subur dan habitable atau dapat dihuni. Lalu yang terakhir adalah kayakan flora, fauna, dan sumber daya alam. Next. Lalu selanjutnya ada keunikan Indonesia sebagai kesatuan. Yang pertama yaitu bangsa Indonesia memiliki keragaman suku, yaitu sekitar 1.128 suku bangsa. Nah, data ini berasal dari data BPS pada tahun 2010. Lalu yang kedua, berdasarkan Bank Dunia pada tahun 2011, bangsa Indonesia memiliki jumlah penduduk besar sekitar 242 juta. Lalu yang ketiga, Indonesia memiliki keragaman ras dan agama. Selanjutnya yang keempat, memiliki keragaman kebudayaan sebagai konsekuensi dari keragaman suku bangsa. Nah, konsep wawasan Nusantara ini dapat memunculkan pandangan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan politik, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan sosial budaya, dan satu kesatuan pertahanan keamanan. Pandangan demikian penting sebagai landasan visional bangsa Indonesia, terutama dalam melaksanakan pembangunan. Masyarakat diharapkan mampu memahami dan mengimplementasikan konsep ini pada kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan dalam Polexos Buthankam. Yang pertama itu sebagai satu kesatuan politik, yaitu implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis, yang tampak dalam wujud pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat. Lalu yang kedua, yaitu sebagai satu kesatuan ekonomi, di mana implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Di samping itu, mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri. Selanjutnya yang ketiga yaitu perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan dalam sosial budaya, di mana implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya ini akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Tuhan. Kemudian akan menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dan bersatu tanpa membedakan suku, asal-usul daerah, agama, atau kepercayaan, serta golongan berdasarkan status sosialnya. Sementara itu, budaya Indonesia tidak menolak nilai-nilai budaya asing asalkan tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa sendiri dan hasilnya dapat dinikmati. Lalu yang terakhir yaitu sebagai pertahanan dan keamanan,
di mana implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan ini akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada tiap warga negara Indonesia sebagai modal utama yang akan menggerakkan partisipasi setiap warga negara Indonesia dalam menghadapi setiap bentuk ancaman. Nah, sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.